Nah, ini lagi siap-siap untuk bekerja ya. Di sisi Kali Sekretaris mulai berangkat karena apartemen kami di sisi Kali Sekretaris ini. Dinamakan Kali Sekretaris karena mungkin dulunya kalau malam itu terdapat banyak sekretaris yang mejeng di sini. Ya, memang sengaja lewat sini pukul pagi, hampir pukul 7 ya. Karena apa? Sepi. Agak siang dikit aja. Lebih siang 10-15 menit lagi, ini ramenya minta ampun. Nah, dari sini masih enak nih, walaupun jalannya agak bergerenjel-gerenjel. Dan apalagi saya nggak pakai action cam yang bagus. Jadi kalau ada gambar yang kurang sempurna, mohon dimaafkan. Ini sampai di belakang Citraland, Ciputra Mall, dekat Grogol ya. Dari sini, aduh, ini hidung saya gatal banget, komedo kali. Nah, di sini juga jalannya juga nggak teraspal dengan baik. Saya nggak tahu kenapa ini kok nggak mulus-mulus ya, padahal sebelahnya universitas, sebelahnya mall. Seharusnya ini bisa menjadi jalan yang bagus. Terutama kalau mall itu memang punya concern atau perhatian kepada para pengguna jalan. Toh pengguna jalan juga akan senang kalau misalnya mampir ke mall itu dan jalannya bagus dan sebagainya. Agak sepi, enak, seger. Nah teman-teman, walaupun di rumah misalnya kalian banyak pikiran, banyak misalnya tantangan dan sebagainya, tapi kalau namanya bekerja itu harus semangat. Nah ini mau melakukan putar balik depan Universitas Trisakti ini juga demikian, harus sangat hati-hati sebab banyak yang ngebut. Saya nggak tahu kenapa orang-orang ngebut itu apa yang dikejar gitu loh. Nah di sini harus benar-benar hati-hati, depan banyak lalu lintas Transjakarta. Ini jangan main serobot, mesti tengok kiri kanan dulu, aman atau tidak, baru nyebrang. Nah kembali lagi bahwa walaupun misalnya di rumah pusing, harus dipastikan bahwa emosi kita terkendali teman-teman. Satu, kalau dari emosi rumah itu nggak terkendali, di jalanan ini masih sepi ya. Kalau misalnya jalanan macet dan banyak yang motong jalan dan sebagainya, apa nggak double itu emosinya. Sedangkan kalau sudah emosi double-double, gimana berharap menjalankan rutinitas pekerjaan dengan baik? Orang pusing melulu, marah mulu, mau jadi apa? Kalau stres, hormon kortisolnya bertambah, mengakibatkan penyakit-penyakit lain, diabetes, jantung, ginjal, yang sebenarnya memang banyak dipengaruhi oleh hormon ini, dipengaruhi oleh kadar stres dari setiap orang. Maka tenang-tenang aja, biarin aja yang lain itu ngebut, selip sana selip sini. Tapi bentar, mau benerin handphone dulu. Ini sebenarnya handphone ini nggak perlu dipasang di situ ya. Ya setidaknya handphone ini tadinya mau buat lihat diri sendiri kayak kaca, tapi ya ngapain dilihat sendiri-sendiri? Rambut udah habis, umur udah tua, terus ya ngapain lagi? Ya tengok kiri, tengok kanan, tengok belakang, aman, style, siap dia untuk berangkat lagi. Ini dekat kantor Dukcapil ini di Jakarta Barat. Nah, yang menyenangkan di sini ada jalur yang warnanya hijau nih. Ini walaupun jalur sepeda, setidaknya ini bisa jadi patokan untuk tetap dalam jalur motor. Jadi nggak usah ke kiri kanan sana seharusnya loh ya. Tapi ini ada Transjakarta dari kiri juga langsung ke kanan. Ya, balik lagi. Meningkatkan kondisi emosi rumah, jangan ditambahin lagi dengan emosi jalanan. Nanti kita nggak tahu lagi ketika masuk kerja, badan kita sudah capek karena emosi teman-teman.
Kalau begitu dinikmati aja, nggak perlu ngebut. Saya juga nggak berani ngebut, paling 30, 40, kalau rame 20 km per jam. Santai, namanya juga masih naik motor cicilan, bukan pembelian cash. Ya, kan bukan orang kaya raya. Nikmati saja. Nanti di depan itu ada perempatan Tomang. Itu juga kalau sudah lampu merah ya cukup ramai banget sih, nungguin ke hijaunya itu kadang-kadang lama banget gitu. Belum lagi yang muncul dari jalan tepi kiri. Ya, itulah suka dukanya. Cuman ya emang enak sih, enjoy. Sebenarnya di kantor itu nanti ini pasti banyak pekerjaan. Pekerjaan itu karena pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya memang belum terselesaikan. Belum terselesaikan ini bisa jadi karena pengarahan yang kurang pas. Bisa jadi juga karyawannya yang memang malas. Tapi menjadi malas sangat bisa terjadi kalau pengarahannya itu kurang pas. Mulai kurangi kecepatan sambil nunggu lampu hijau. Kemudian saya melihat kiri, kanan, depan setiap orang yang berangkat pekerjaan. Mereka semua memiliki motivasi. Untuk apa? Untuk membayar tagihan. Membayar tagihan, memenuhi kebutuhan pokok. Memang diperlukan pekerjaan. Pekerjaan adalah satu tempat di mana kita itu bisa berkarya dan karya kita dihargai dengan baik tentunya. Kalau nggak dihargai dengan baik akan ada masalah. Tetapi mudah-mudahan dinas-dinas setempat seperti Dinas Ketenagakerjaan itu tidak hanya menunggu laporan. Jangan nunggu viral dulu. Jangan nunggu viral dulu baru bergerak. Tetapi harus dimulai dengan audit terhadap perusahaan-perusahaan pemberi kerja, apa memiliki kompetensi untuk bekerja sama dengan karyawannya. Jangan karyawan aja yang diminta kompetensinya, tapi perusahaan mah enggak. Katanya mau SDM unggul. Kalau misalnya instansi-instansi yang mendukung ketenagakerjaan ini, nah mulai berangkat ya. Nah, pas berangkat, pas ngomong tenaga kerja, masalah SDM unggul ini tentu saja harus benar-benar disokong oleh pemerintah melalui dinas-dinas dan kementerian yang terkait. Jangan sampai hanya nunggu viral baru bergerak. Viral bergerak, gimana sih? Yang bayar itu rakyat kok. Rakyat itu kan membayar untuk ASN ini bekerja dengan sebenarnya. Kalau hanya kerja-kerjaan aja, ya balikin aja duitnya ke rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Gak usah lah gaji orang-orang yang malas bekerja. Maaf ya, ini tidak untuk mereka yang rajin loh ya. Ini adalah untuk orang-orang yang memang malas. Sambil berjalan menuju ke tempat pekerjaan untuk memulai pekerjaan saya. Di depan ada penjual balon apa itu ya? Wah hebat. Yang penting dia sedang mencari tempat untuk berkarya dengan berdagang, memiliki motivasi, dan juga yang paling penting juga bahwa seperti di awal tadi, stres di rumah jangan ditambahin stres di jalanan, jangan ditambahin lagi stres di pekerjaan. Nanti kita jadi apa? Kalau batin kita menjerit, fisik kita meronta, stres. Ya, rem pelan-pelan, santai saja. Hati-hati itu yang paling penting.
depan ini perempatan di Selipi Petamburan ya. Kalau terus ke Gatot Subroto sebetulnya. Bukan, Mak. Ini sih masih ke Manggisan. Sejuk juga hari ini ya, gak terlalu panas. Ada berangkat pagi, enaknya gitu. Enaknya ya nunggu lama di kantor. Hidung saya mana gatel lagi, mungkin komedo bikin gatel kali ya. Senang lihat orang-orang yang berangkat bekerja. Masing-masing memiliki motivasi, masing-masing memiliki etos kerjanya masing-masing yang berbeda-beda. Ini kalau jalanan ini sebenarnya udah mulai masuk Jakarta Pusat ya. Ya untuk sementara rekamannya itu rekaman abal-abal, pakai alat seadanya. Mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki peralatannya bisa lebih meningkat dan menghasilkan gambar yang enak dipandang lagi. Malu sih, tapi nggak apa-apa, namanya belajar ya. Belajar untuk berkarya, bukan belajar untuk nyolong, bukan belajar untuk korupsi. Kayak Pak Menteri itu yang senengannya korupsi. Kita aja rakyat kecil nggak mau korupsi yang seperti itu. Ternyata capek juga ya ngojek gitu ya. Mending ada isinya. Tetapi dalam perjalanan ini topiknya adalah stres. Jangan sampai stres di rumah ditambahin stres di perjalanan atau jalan dan sampai stres pekerjaan. Bagaimana menyimbangkan mental kita? Kalau mental kita itu seimbang, maka ini akan menjadi pola yang baik. Karena dengar katanya semakin kesini masalah kesehatan mental ini semakin penting. Nah ini udah mau nyampe kantor nih, lewat pinggir sini aja. Biasanya kalau pas di depan ada jalan kereta gitu ya, keretanya tertutup pintunya gitu, wah macetnya udah luar biasa nih. Tengok kiri dulu. Nah, udah mulai masuk gedung kantor nih, tinggal ke parkiran. Ya wis gitu aja. Makasih ya teman-teman. Mohon arahan, mohon masukan ya. Agar semakin baik, semakin disukai. Sampai di sini dulu. Salam.